kasih aku pantunmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Masa langsung pantun sih? Oke. Nah, sebelum kita mulai, jadi aku ada pantun nih. Nah, ya, jalan-jalan ke Maluku. Nah, pulangnya bareng Nyonya. Jangan sungkan untuk jangan jadi orang yang pemalu untuk bertanya. Nah, jadi lanjut aja. Jadi Excellency itu Dr. Hairul Tidawati and Dr. Hanifudin Mahadun as Director Supercam Al-Riban Fida, Honorable to be teacher, junior senior Al-Riban Fida, and respectable member mediat manager Sinta Salsabila. Sinta, I want to presentation my imagination map about zikir prayer. Before I today, Alhamdulillah, powerful, excellent, yes, Allah Akbar. Nah, jadi situ ada understanding zikir and prayer and how to do it. Jadi understanding zikir is remembering Allah Subhanahu wa Ta'ala by mentioning His name, His attributes, or His deeds. Zikir can be done by saying certain sentences that have been taught in the Quran and Sunnah. The main purpose of the zikir is to get closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala, calm the heart, and increase faith. Nah, jadi understanding zikir itu adalah sebuah pengertian dari zikir. Jadi zikir itu menurut bahasa itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu menyebut namanya, kemudian menyebut sifat-sifatnya, kemudian perbuatan, dan juga mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan itu diterjemahkan. Kemudian ada 7 the main purpose of zikir. Jadi ada 7 keutamaan zikir itu, yaitu yang pertama itu agar dekat pada Allah, kemudian hatinya itu akan menjadi tenang, terus pokok kuat iman gitu ya, dan kuat iman lah gitu. Terus lanjut understanding prayer. Prayer is request to Allah Subhanahu wa Ta'ala to grant our wishes of our request. Prayer can be in the form of request for forgiveness, sustenance, health, or anything good. Prayer can be done anytime and anywhere, but both in happy and sad circumstances. Nah, jadi kalau di sini tuh pengertian dari apa ya, prayer atau sholat ya. Jadi sholat itu tujuan utamanya itu adalah untuk memohon kepada Allah. Terus itu, jadi kita tuh kalau misalnya punya tujuan utama, kita hanya minta pada Allah gitu ya. Terus dan juga untuk mengabulkan, agar Allah itu mengabulkan suatu keinginan kita. Nah, sholat ini itu biasanya berasal dari permintaan ampunan. Oh ya, jadi sholat itu biasanya kita tuh bisa untuk menggunakan permohonan ampunan, terus itu untuk meminta rezeki atau meminta kesehatan atau hal baik yang lainnya. Tuh. Nah, sholat ini juga bisa dilakukan kapan saja ya. Di mana? Ya, salah guys. Ya. Dan sholat ini tuh bisa membuat kita tuh senang dan juga jadi sholat ini bisa dilakukan saja kapan saja, yaitu waktu kita tuh senang ataupun sedih gitu. Terus how to zikir. Yang pertama itu number 1 is purification, atau bagaimana cara untuk melakukan zikir, yaitu yang pertama itu ada bersuci. Terus number 2 is facing the qiblat, atau mengarah ke kiblat. Terus number 3 is khusyuk, ya khusyuk. Terus number 4 is reading zikir correctly, atau membaca zikir dengan correctly apa ya? Ya pokok dengan benar mungkin ya. Terus atau dengan sesuai. Terus di situ yang terakhir adalah repeatedly, atau dibaca dengan berulang-ulang. Yang terakhir baru istiqomah. Itu do zikir regularly and consistently, atau jadi istiqomah itu dengan cara kita tuh menjaga zikirnya itu dengan teratur dan juga konsisten. Oke, Dina, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.